Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa. Saya dari kelas A5, program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan memaparkan makalah Pancasila yang berjudul Perkembangan Agama, Hubungan Antar Agama dan Dinamika Agama di Indonesia, yang diampu oleh Bapak Bahrul Munib. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu perkembangan agama di Indonesia. Yang pertama, sejarah perkembangan agama di Indonesia. Agama dianggap sebagai jalan untuk menghubungkan seseorang dengan apa yang dianggapnya sebagai kebenaran yang sejati. Dalam konteks ini, agama adalah kumpulan kepercayaan, nilai-nilai, norma moral, dan budaya yang mengaitkan manusia dengan sesuatu yang bersifat transenden atau ilahi. Dalam mempelajari agama ada dua cara yang dapat digunakan. Pertama adalah pendekatan konvensional dogmatis yang berasal dari keyakinan pada satu agama tertentu. Di sini agama dianggap sebagai kebenaran mutlak yang hanya menafsirkan dan merasionalisasi tanpa melakukan analisis yang kritis dan mendalam. Yang kedua adalah pendekatan objektif ilmiah yang berusaha menutupi kekurangan dari metode pertama dengan melakukan analisis dan kritik terhadap agama sambil mengabaikan keyakinan pribadi. Menurut survei global pada tahun 2012 diperkirakan ada sekitar 4.200 agama dan aliran yang ada di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, tercatat 59% populasi dunia menganut agama tertentu, sementara 36% tidak terkait pada agama manapun, termasuk 13% yang etis dan mereka yang mengadopsi paham sinkretisme agama. Beberapa pakar juga mengklasifikasikan agama menjadi beberapa kategori. Pertama, agama-agama besar di dunia seperti Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan Yahudi. Dan yang kedua, agama lokal atau agama pribumi, yaitu kelompok yang lebih kecil seperti kepercayaan suku atau agama suku yang terkait dengan batasan geografis dan budaya tertentu. Agama suku yang dimaksud adalah suatu kepercayaan yang tidak berasal dari luar kota, yang berasal dari luar komunitas penganutnya dan telah lahir secara eksis jauh sebelum agama lain muncul. Dengan melihat beberapa data di atas, penulis menemukan beberapa pola sederhana dalam cara setiap orang mengelola dan menjalankan keyakinan. Secara formal, mereka mengikuti tataan resmi yang ada di lingkungan sekitar atau tempat tinggal mereka. Dalam hal ini, seseorang juga bisa berpegang pada agama karena berdasarkan tradisi, baik dari nenek moyang, leluhur, atau generasi sebelumnya. Namun tidak hanya itu, ada juga individu yang memilih suatu agama atau kepercayaan
karena mereka berusaha untuk mencari, memahami, dan menghayati ajaran agama tersebut, baik melalui pengetahuan maupun pengalaman pribadi. Namun perlu dicatat bahwa jika upaya ini tidak seimbang antara eki dan eski, hal itu dapat menyebabkan munculnya sikap intoleran dalam diri mereka. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh apa yang ditulis oleh Ghazali dalam bukunya. Pemahaman agama yang tidak seimbang dapat memicu fanatisme serta bukan radikalisme dalam praktik beragama. Yang kedua, agama-agama kuno dan prasejarah. Cara penyebaran setiap agama di dunia sangat bervariasi. Suatu agama bisa saja memiliki pengikut yang banyak di suatu negara, tetapi juga mungkin memiliki sedikit penganut di negara lain. Semua ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti sejarah, budaya, politik, dan lain-lain. Sebelum berkembang menjadi bentuk yang lebih besar, seperti saat ini, agama yang diyakini pada masa lampau dikenal sebagai animisme dan dinamisme. Animisme di sini merupakan suatu bentuk kepercayaan agama yang pertama kali muncul di masyarakat primitif, dan dinamisme adalah pengagungan terhadap jiwa yang tidak terlihat. Mereka meyakini bahwa roh nenek moyang ada dan tinggal di lokasi tertentu. Dan yang ketiga, agama-agama utama. Dari berbagai macam kepercayaan yang telah ada selama ribuan tahun, terdapat 5 agama yang mampu bertahan dan mendapatkan banyak pengikut, yaitu Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan agama tradisional Cina. Agama di sini merupakan kumpulan kepercayaan, praktik, dan lembaga di mana individu berpartisipasi. Dan yang keempat, di sini agama kuno dan prasejarah. Setiap agama di dunia memiliki pola penyebaran dan berbeda-beda. Dalam satu agama, kita bisa menemukan jumlah penganut yang sangat banyak di suatu negara, tetapi di negara lain jumlahnya bisa sangat sedikit. Berbagai faktor seperti sejarah, budaya, dan politik memengaruhi hal ini. Dan yang kelima, di sini ada agama-agama mayor atau besar. Di antara berbagai kepercayaan yang telah ada selama ribuan tahun, terdapat 5 agama yang mampu bertahan dan memperoleh banyak pengikut, yaitu Kristen, Buddha, Hindu, dan Islam. Dan agama-agama tradisional Cina, agama yang hasil dari campuran atau sinkretisme antara Buddha, Konghucu, dan Tao. Agama ini sering dikenal. Dan yang kelima, agama-agama mayor. Di antara berbagai kepercayaan yang telah ada selama ribuan tahun, terdapat 5 agama yang mampu bertahan dan memperoleh banyak pengikut, yaitu diantaranya Kristen, Buddha, Hindu, Islam, dan agama tradisional Cina. Dan yang keenam, di sini agama Yahudi. Dan yang istilah Yahudi diambil dari bahasa Ibrani Yehuda, yang merupakan nama salah satu suku dari 12 suku Israel. Nenek moyang bangsa Israel adalah Abraham. Dan yang ketujuh, di sini agama Kristen di Indonesia. Kristen berarti pengikut Yesus
atau Kristus ini adalah agama yang didasari oleh kehidupan, ajaran, penyaliban, kebangkitan, serta kenaikan Yesus Kristus yang berasal dari Nazaret. Di Indonesia, Kristen di sini adalah agama yang paling banyak dianut setelah Islam. Dan yang kedelapan di sini agama Islam di Indonesia. Islam berasal dari istilah dalam bahasa Arab yaitu aslama yang mengandung arti selamat atau damai. Dan yang kesembilan, agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu di Indonesia ini menempati urutan ketiga sebagai agama terbesar dunia setelah Kristen dan Islam. Dan yang ke-10, agama Buddha di Indonesia. Agama Buddha merupakan agama terbesar keempat di dunia. Buddha merupakan suatu keyakinan dan filosofi yang muncul dari anak benua India. Dan materi yang kedua yaitu hubungan antar agama. Yang pertama, politik identitas dan tantangan hubungan antar agama. Antar agama sebenarnya adalah aspek yang sangat melekat dan intrinsik dalam kehidupan manusia. Istilah ini dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Contohnya adalah kenyataan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai bentuk dan budaya. Penggambaran di atas mengandung arti bahwa interaksi antar agama adalah kenyataan yang selalu ada dan muncul di setiap aspek kehidupan manusia. Dalam konteks saat ini, fenomena ini dapat dilihat sebagai semakin kuatnya politik berdasarkan identitas di masyarakat dan berdasarkan masalah identitas sosial yang telah ada sebelumnya. Di sini dibedakan dengan yang pertama tuh anatomi politik identitas. Dan yang kedua, politik identitas versus hubungan antar agama di Indonesia. Penjelasan yang kedua tuh realitas hubungan pertemanan beda agama di Indonesia. Kedekatan dengan teman yang memiliki keyakinan berbeda dapat muncul karena adanya rasa nyaman dan kecocokan satu sama lain tanpa memperhatikan perbedaan yang ada. Kedekatan dalam interaksi juga melibatkan keluarga melalui kegiatan saling mengunjung dan berkenalan satu sama lain. Frekuensi interaksi yang tinggi dengan teman beda agama membantu seseorang untuk lebih mengenal temannya. Materi yang ketiga, dinamika agama di Indonesia. Negara Indonesia memiliki berbagai karakteristik keberagaman yang beragam. Keragaman masyarakat Indonesia terbentuk dalam konteks sosial, budaya, dan politik yang mendukung keberagaman tersebut. Pancasila dijadikan dasar dalam mempertahankan keutuhan Bhinneka Tunggal Ika dalam struktur dan modalitas negara terdapat 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat konsensus tersebut digunakan sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan beragama. Ketentuan mengenai kehidupan beragama diatur dalam pasal 28E dan pasal 28 ayat 1 pasca amandemen, yang menegaskan bahwa hak atas kebebasan beragama dan kepercayaan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Dinamika hubungan antar umat beragama dan antar negara dalam bingkai kearifan budaya lokal seringkali mengalami kepentingan yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh peristiwa
sejarah sejak zaman kolonial yang melakukan politik adu domba antara agama dengan adat. Dinamika agama di Indonesia di sini juga dibedakan dengan 4 judul, yaitu yang pertama hubungan antar agama lokal dan negara, dan yang kedua peran lembaga keagamaan dan organisasi asosiatif, dan materi yang keempat di sini upaya untuk menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Konflik antar agama bisa muncul karena berbagai faktor seperti persaingan atas kekuasaan politik, sumber daya, dan perbedaan keyakinan doktrin. Dalam konteks hubungan sosial, pemahaman mengenai toleransi agama memiliki peran penting dalam mencegah disintegrasi masyarakat. Agama memiliki kemampuan untuk menjadi katalisator dalam hal ini, melakukan pemberian norma atau aturan tingkah laku agama, memberikan pedoman dan arahan mengenai pola tingkah laku dan corak sosial kepada pemeluknya. Yang pertama, toleransi antar umat beragama. Dalam konteks toleransi beragama, terdapat 2 jenis yang berbeda, yaitu toleransi beragama pasif dan toleransi beragama aktif. Dan yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan fondasi penting dalam membangun persatuan nasional yang dinamis. Jadi, kesimpulannya yaitu Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama yang sangat tinggi, dengan 6 agama resmi yang diakui oleh pemerintahnya. Hubungan antar agama di Indonesia umumnya harmonis. Dengan demikian, agama-agama di Indonesia dapat berperan